Selamat teman-teman pemirsa Criminal Story. We prevent crime. Kali ini kita akan bahas sebuah kasus di mana terkait dengan teman-teman yang pada aksi 29 Agustus 2025 yang mengalami kriminalisasi. Pada tahap awal, ini kasusnya adalah nanti kita akan bahas terkait dengan dugaan para aktivis di Tanjung Priok yang melakukan pertemuan di sebuah gelanggang remaja Jakarta Utara dalam mensikapi pernyataan dari seorang anggota Dewan DPR RI yang berasal dari Dapil Jakarta Utara dan mengucapkan itu kata-kata yang kemudian tidak patut sebagai anggota Dewan. Sehingga kata-kata itu adalah kata-kata tolol, sehingga kemudian menyebabkan aksi kemarahan dalam bentuk yang namanya mimbar bebas, yang tujuannya adalah mengingatkan bahwa wakil rakyat itu ya harus menjadi wakil rakyat, bukan kemudian memusuhi rakyat, bahkan mengkata-katai rakyat. Aksi itu berjalan dengan damai. Para aktivis di Jakarta Utara bertemu di lokasi tadi saya sebut di gelanggang remaja Jakarta Utara, yang kemudian memutuskan bahwa harus pergi ke rumah anggota dewan tersebut. Itu yang jadi kajian kita, dan tentu saja kita akan masuk pada chapter berikutnya. Dalam kasus ini, ketika para aktivis menuju rumah anggota DPR, itu berjalan dengan damai, aman, melakukan di depan rumah anggota DPR karena tidak ada anggota dewan, maka kemudian mereka membubarkan diri. Ketika mereka datang ke rumah tersebut, banyak orang menyaksikan video kamera, kemudian dari pihak keamanan juga ada di sana untuk kemudian ikut mengawasi jalannya, katakan tanda kutip itu adalah melakukan aksi damai. Tetapi apalacur, setelah mereka keluar dari tempat tersebut, ternyata terjadi penjarahan dilakukan di rumah anggota DPR tersebut. Ini akan kita bahas, apakah yang namanya tindakan penjarahan yang kemudian sudah dihukum oleh pengadilan dan kemudian upaya untuk yang namanya aksi damai, apakah berbeda, apakah sama dengan aksi penjarahan? Tentu saja kita harus state bahwa ini berbeda. Dalam kriminologi ada namanya kejahatan kerah putih atau white collar crime, dan yang kedua conventional crime. White collar crime itu adalah kejahatan yang terkait dengan misalkan dengan komputerisasi, atau kemudian kejahatan di mana komputer itu ada lokus dan deliknya, lokus dan tempusnya ada di sana. Bedakan antara computer related crime, kejahatan yang berhubungan dengan komputer, dan pencurian komputer. Misalkan sebuah komputer ada di gudang, dicuri. Ini adalah kejahatan konvensional dan bendanya itu komputer. Tetapi ketika orang menggunakan komputer di mana saja tempatnya, kemudian menghack situs KPU misalnya, atau kemudian menghack data-data yang ada di lembaga pemerintahan, itu kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang punya jabatan, yang punya kemampuan atau skill yang lebih, dan layak kemudian disebut white collar crime. Karena kejahatan dilakukan dengan menjebol misalkan situs perbankan atau situs lembaga keuangan atau situs yang namanya KPU, berpotensi untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Disitulah undang-undang ITE kemudian berbeda dengan undang-undang hukum pidana. Misalkan dalam kasus kriminalisasi aktivis Jakarta Utara, pada awalnya mereka dituduh dengan pasal 160 yang kemudian mengajak orang untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Tetapi kemudian setelah kasus ini di tahun 2026, itu adalah tahun 2025,
ditangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, tetapi kemudian pada bulan Mei muncul yang namanya sprindik baru, surat perintah penyidikan yang baru, di mana bergeser dari di Reskrimum kepada di Reskrimsus, khususnya di cyber. Dan di cyber ini kemudian pasalnya pun kemudian bertambah. Tidak lagi pada pasal undang-undang atau undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang hukum pidana KUHP, tetapi menggunakan undang-undang ITE. Pasal yang dikenakan adalah pasal yang kemudian berbeda dengan kejahatan konvensional. Jadi sebuah tindakan aksi damai itu menjadi dua hal. Satu dianggap sebagai kejahatan konvensional dan sekarang bergeser menjadi kejahatan yang namanya kejahatan kerah putih. Teman-teman Crime Story, pada bagian akhir saya harus menyampaikan bahwa ada perbedaan antara kejahatan yang berbasiskan komputer, internet, atau mengarah pada kejahatan kerah putih itu berbeda dengan kejahatan konvensional. Pencurian komputer tidak berarti adalah kejahatan kerah putih. Pencurian dengan menggunakan komputer, dan kemudian memanfaatkan akses internet itu kejahatan yang mengarah pada kerah putih. Tadi di gudang ada komputer, itu kejahatan konvensional. Komputer digunakan untuk mengakses yang namanya spam, hacking, dan kemudian mendapatkan uang dari internet, itu adalah kejahatan yang menurut saya lebih canggih. Apakah aktivis Jakarta Utara yang sedang dikriminalisasi layak untuk kemudian dijatuhi hukuman yang lebih tinggi sebagai kejahatan berbasis komputer, atau ini kejahatan konvensional biasa? Silakan teman-teman menjawab. Boleh juga menduga, karena kita di Criminal Story ingin mengungkapkan bahwa ada rasa keadilan di sana, ada transparansi di sana, ada kemudian rasa tidak nyaman bahwa seolah due proses atau kemudian sprindik itu gampang sekali dirubah oleh aparat negara. Saya Randonsa dari Criminal Story, we prevent crime. Terima kasih.